Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ibda Almira Sabira dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Kisah inspiratif yang pertama datang dari Ibda Purwanto, anggota Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan yang menginisiasi pembuatan pupuk organik cair dan melakukan pembinaan penanaman sayur kepada para petani di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pertanian yang berlimpah menggerakkan Ibda Purwanto dan petani binaannya untuk membuat program berbagi sayur gratis ke ratusan panti asuhan. Ibda Purwanto, anggota Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan, menginisiasi peningkatan perekonomian warga dengan cara membina para petani melakukan penanaman tanaman cepat panen. Tanaman jenis ini salah satunya adalah tanaman sayuran agar para petani dapat dengan cepat menikmati hasil panennya. Berbagai jenis sayuran yang ditanam diantaranya adalah daun bawang, daun seledri, kentang, wortel, kol, sawi, tomat, serta labu siam. Dalam merawat tanaman sayur agar tumbuhan subur dan tahan lama, para petani memerlukan pupuk. Permasalahan timbul saat harga pupuk anorganik mahal. Ibda Purwanto melakukan problem solving permasalahan petani dengan menginisiasi pembuatan pupuk organik cair. Penanaman sayuran yang telah diberi pupuk organik cair menghasilkan panen yang berlimpah. Selain dijual di pasar, serta didistribusikan ke restoran dan hotel, kelompok tani Ibda Purwanto menyisikan hasil panennya untuk sedekah sayur. Aksi sosial ini menyasar kepada panti asuhan, pondok pesantren, serta dapur umum bencana alam. Selain pembinaan pertanian dan pengadaan pupuk cair serta sedekah sayur, Ibda Purwanto juga melakukan problem solving kebutuhan air yang ada di persawahan dengan menggunakan metode embung, yaitu menyalurkan air dari mata air ke persawahan, membuat lahan pertanian sayur di musim kemarau masih terlihat hijau dan karena tidak kekurangan air. Luar biasa sekali Ibda Purwanto, dan untuk mengetahui bagaimana pembuatan pupuk organik cair dan pembinaan penanaman sayur kepada petani di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung dengan Bapak Ibda Purwanto, anggota Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Purwanto. Selamat siang. Baik Bapak, apa yang membuat Anda tertarik melakukan pembinaan tanaman cepat panen kepada para petani binaan Anda? Jadi saya adalah anak seorang petani. Pada waktu kami di desa itu, zaman dulu itu menggunakan pertanian kita itu menggunakan pupuk organik, kompos dengan pupuk kandang dan lain-lain sebagainya. Dengan bertanam organik ini hasilnya lebih bagus daripada sekedar mengandalkan penggunaan pupuk kimia. Jadi saya berpikir sekarang ini bagaimana kita mengembangkan pola pemupukan yang berimbang. Artinya bukan berarti saya tidak menggunakan pupuk kimia, tapi dikurangi, antara pupuk kimianya dikurangi, diperbanyak pupuk organiknya. Dengan sistem berimbang itu hasilnya lebih bagus, mutunya lebih bagus hasilnya, dan panen lebih cepat. Dengan panen lebih cepat, otomatis petani mendapatkan hasil atau pendapatan yang bisa untuk mereka, kehidupan untuk sehari-hari mereka. Begitu, Pak. Kemudian dari mana bibit sayur yang Anda dapatkan, Pak Purwanto? Untuk sementara bibit-bibit sayur ini kami beli di toko-toko pertanian. Terkadang kami juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian seperti bibit jagung dan bibit kedelai. Dan untuk menambah kesuburan tanaman, Anda menginisiasi pembuatan pupuk organik cair. Apa keunggulan dari pupuk anorganik yang Anda buat ini? Saya luruskan, pupuk organik ya Mbak ya, bukan pupuk anorganik gitu ya. Oke, baik. Kalau ya
Eh, Pupuk organik itu tentu semakin membuat tanah itu semakin subur, pupuk organik. Jadi di samping tanamannya, dia memperbaiki mikroorganisme dalam tanah. Nah, kalau pupuk kimia itu semata-mata dia nutrisi itu untuk tanaman, lama-lama akan semakin habis. Itu perbedaannya seperti itu, Pak. Dalam proses pembuatannya, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, Pak Purwanto? Bahan-bahan yang ada di alam seperti misalnya cairan dari beberapa sampah-sampah organik, mungkin kita fermentasi lagi, kita campurkan bisa dengan air kelapa maupun dengan bekas atau air limbah dari kelapa sawit juga bisa. Kita menyesuaikan aja dengan alam atau lingkungan kita, Mbak. Kemudian apa manfaat dari pupuk organik cair tersebut jika disinergitasikan dengan keberadaan pupuk kimia, Pak? Pupuk organik yang kita buat semata-mata akan memperbaiki sistem mikroorganisme dalam tanah. Tentu kita mengurangi daripada penggunaan pupuk kimia. Jadi pupuk kimia ini kan kalau tanpa tak terkontrol akan merusak daripada ekosistem tanah dan lingkungan. Bisakah nantinya pupuk organik cair tersebut dapat berdiri sendiri manfaatnya tanpa adanya pupuk kimiawi? Untuk saat ini belum bisa pupuk organik itu berdiri sendiri karena kebutuhan misalnya secara contohnya saja 4 sehat 5 sempurna gitu aja. Kita nggak mungkin minum susu terus tanpa makan karbohidrat dan lain-lain sebagainya. Jadi harus kita menggunakan pupuk kimia dalam artian berimbang. Artinya 60% atau 70% pupuk organik, 30%-nya pupuk kimia. Itu pun hasilnya sudah luar biasa. Pak Purwanto, ini menarik Anda mengajarkan petani tentang pupuk cair dan membagikannya secara gratis. Dapat dijelaskan, Pak? Iya, Mbak. Jadi kami membina ada satu kabupaten di Kabupaten Goa, itu 2016. Kami bina di daerah atas ini, daerah pegunungan. Kami bagikan pupuk secara gratis dari 2016 sampai sekarang. Kami ajarkan mereka cara penggunaannya, sampai kami juga memasarkan, mengelola semua hasil-hasilnya dengan kelompok-kelompok tani kita. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Anda juga membentuk kelompok petani binaan ya, Pak? Ya, betul, Mbak. Nah, apa manfaat dari pembentukan kelompok tersebut? Dengan kita membentuk kelompok-kelompok tani, ini adalah wujud dari kemitraan kami sebagai polisi untuk semakin dekat di masyarakat. Kami dari Satuan Brimob khususnya juga. Dengan adanya petani-petani binaan, kelompok-kelompok tani, kami bisa mengetahui keluh kesah dari petani-petani kita di daerah-daerah. Kebetulan kami punya produk, kami bisa menawarkan untuk mengobati mereka karena beberapa waktu terakhir bukannya tidak ada, tapi kelangkaan daripada pupuk kimia. Itu, Mbak. Ibda Purwanto menginisiasi sedekah sayur. Apa isi dari program tersebut? Sedekah sayur ini pertama kita mengajak para petani binaan kita untuk menyisihkan sedikit hasil dari panennya untuk masyarakat atau orang-orang yang memang membutuhkan seperti di pondok pesantren, kaum duafa maupun daerah-daerah yang terdampak bencana. Artinya kita mengajak petani untuk semakin dermawan. Siapa saja sasaran dari program sedekah sayur tersebut, Pak? Sedekah sayur pertama kita sasar di dapur-dapur lapangan TNI, Polri, dan umum pada masa awal COVID-19. Sampai kita menyasar juga ke panti-panti asuhan di 4 kabupaten, 1 kota Makassar di Sulawesi Selatan. Kita menyasar juga ke pondok tafis, pondok pesantren, kaum duafa, maupun daerah-daerah yang ada musibah atau bencana seperti bencana banjir bandang, gempa bumi di Sulawesi Barat maupun di Palu, Mbak. Kemudian Anda juga melakukan problem solving mengatasi pengairan sawah dengan metode embung. Dapat dijelaskan seperti apa, Pak? Betul sekali, Mbak. Apalagi dari Bapak Jokowi kemarin sudah
was-was menyampaikan bahwa kemarau dampak El Nino Indonesia akan panjang kemaraunya. Tapi alhamdulillah dari kami, dari Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan, kami sudah antisipasi dengan adanya mata air ini. Mata air ini kami rawat, kami bangun, kami alirkan ke bak-bak penampungan di bawah mata air tersebut, sehingga daerah kami itu masih hijau. Untuk daerah lain mungkin kering, kami masih hijau, petani masih produktif, kami masih menghasilkan sayuran dan lain sebagainya itu. Terakhir, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pupuk dan ketahanan pangan yang menyangkut kehidupan dan kemanusiaan? Silakan. Saya menginginkan bahwa masyarakat petani di Indonesia agar semakin tekun dalam menggunakan pupuk organik. Jadi jangan langsung memvonis bahwa tanpa pupuk kimia kita tidak bisa mempertahankan hasil tanaman kita. Jadi biar sedikit pupuk kimia, tapi kita mampu meramu dengan pupuk organik dan pupuk kimia, insya Allah ketahanan pangan kita siap untuk menyongsong ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibda Purwanto, anggota Satuan Brimo Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung dengan kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Selamat siang, sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu. Salam presisi. Berikutnya Ibda Rizal Adarianto, PS Kanit Binmas Polsek Kebon Agung Polres Pacitan Polda Jawa Timur melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya lembah madu dan pembinaan peternakan kambing kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami, Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.